Semangat pasti ya? Wow. Udah pada mandi belum ya? Iya, udah mandi belum? Kita sih udah mandi ya kak? Iya. Udah dong, udah rapi Mandi dong ya. Karena ini hari Minggu, seperti biasa kita akan kebaktian sekolah minggu. Walaupun kebaktian sekolah minggunya di rumah. Ya, di rumah, tetap di rumah kita akan mengadakan kebaktian sekolah minggu. Tapi sebelumnya ya, adik-adik sudah pernah berdoa belum? Tadi bangun tidur? Udah berdoa belum? Ya, sudah berdoa belum? Kita akan bersama-sama berdoa. Ya, yuk lipat tangannya, tutup mata, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh melaksanakan kebaktian sekolah minggu kami hari ini. Ya Tuhan, sertai kami, pimpin kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebagai respon sukacita kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus kemarin, kita nyanyi yuk sama-sama. Nah, biar bersemangat nih sambil berolahraga nih ya. Kita akan nyanyi satu pujian ya, ada gerakannya. Ayo siap yuk. Yang di rumah kita bernyanyi sambil memakai gerakan. Lagunya pasti udah pada kenal semua. Familiar ya? Ya, lagu Banyak itu yang tahu sih. tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Ya. Mama-mama, papa-papanya juga nggak apa-apa ikut ikutan di rumah. Ikut nyanyi kita sama-sama ya. Yuk. Ikut joget kita juga. ikut joget. Yuk, sama-sama. Kita gerak semua badannya ya. Biar gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia akan beranjak dariku. Biar gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi kak, biar lebih semangat. Biar gunung dan bukit-bukit bergoyang, kasih setia akan beranjak dari biar gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih setia akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Iya. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan ya adik-adik. Persembahan kita menjadi ada dua persembahan. Yang pertama yaitu untuk gereja, dan yang kedua yaitu untuk peduli kasih. Peduli kasih itu untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Ya, kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian Aku Diberkati. Bisa kan? Aku diberkati. Bisa ya? Yuk Kak Vijay. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang dan malam, aku diberkati. Ya,
Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Selamat pagi anak-anak yang Ibu kasihi. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan di sekolah minggu melalui digital. Pembacaan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Sebelumnya, kita akan meminta pertolongan dari Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk hari ini dan kami memohon Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti dan kami mampu melakukan perintah-perintah Tuhan melalui pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi, Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Hari Jumat yang lalu, kita semua merayakan hari yang disebut Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan pada hari Minggu yang lalu, kita juga telah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita sebut dengan hari Paskah. Pada cerita hari ini berkaitan dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yaitu ada seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah pengikut Yesus yang sangat mengasihi Yesus, sangat mencintainya, dan mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Ketika Yesus mati dan pada hari yang ketiga bangkit, maka pada hari itu pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke kubur. Mengapa? Karena dia ingin melihat jenazah Yesus. Dan apa yang terjadi ketika Maria sampai di kubur? Maria melihat pintu kubur atau batu yang menutupi kubur telah terguling. Dan kubur telah terbuka. Yesus sudah tidak ada di sana. Maka Maria Magdalena berlari-lari pulang dan kemudian pergi kepada murid-murid Yesus, di antaranya adalah Simon Petrus. Dan Maria Magdalena mengatakan kepada Simon Petrus bahwa kubur Tuhan Yesus, batunya sudah terguling, terbuka, dan mayat Tuhan Yesus tidak ada lagi di sana. Mungkin ada yang telah mencurinya. Maka kemudian murid-murid Yesus pergi berlari-lari mendapati kuburan, dan kuburan apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena adalah benar. Kubur itu telah terbuka dan mayat Tuhan Yesus tidak ada lagi di sana. Para murid-muridnya kemudian pulang. Tetapi Maria Magdalena tetap berdiri di depan kuburan itu.
Maria Magdalena terus menangis. Sambil menangis, Maria Magdalena melihat ke dalam. Dan tampak di sana, atau ada yang dilihat oleh Maria, dia melihat ada malaikat. Yang satunya duduk di sebelah di mana kepala Yesus diletakkan. Dan yang satunya lagi duduk di sebelah di mana kaki Yesus diletakkan. Malaikat ini berpakaian putih. Dan tiba-tiba malaikat ini berbicara kepada Maria Magdalena. Malaikat mengatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kemudian Maria Magdalena menoleh ke belakang. Dan Maria melihat seseorang. Itu adalah Yesus. Tetapi Maria tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Maria bahkan menyangka kalau itu adalah orang yang menunggu taman itu. Ketika menengok ke belakang, orang itu berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Dan karena Maria menyangka orang itu adalah Tuhan yang menunggu taman itu, maka Maria Magdalena mengatakan, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia atau mayat Yesus, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan mayat Yesus, supaya aku dapat mengambilnya." Kata orang itu kepada Maria, "Maria." Maka Maria berpaling dan berkata, "Rabuni," artinya guru. Maria mengenal suara yang memanggil namanya. Dan Maria kemudian baru tahu bahwa itu adalah Yesus yang dicarinya. Dan begitu senangnya Maria, maka kemudian Maria ingin memegang Yesus. Tapi Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena kemudian pergi dengan gembira, dengan sukacita, menyampaikan apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dengan mengatakan bahwa "Aku telah melihat Tuhan." Yang tadinya Maria begitu sedih dan terus mencucurkan air mata, kini Maria begitu bersukacita karena telah berjumpa dengan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan kepercayaan untuk memberitakan mengenai Tuhan Yesus kepada saudara-saudaranya dan murid-muridnya.
Itulah yang membuat Maria sangat bergembira. Nah, bagi kita, anak-anak yang Ibu kasihi, kita juga harus seperti Maria Magdalena. Tadinya kita bersedih karena Yesus mati di kayu salib. Sekarang kita harus bersuka cita. Karena Yesus mati di kayu salib karena mengasihi kita. Dan juga bangkit dari kematian untuk pergi kepada Bapa. Itu semua dilakukan untuk kita. Maka tugas kita sekarang anak-anak yaitu memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang dengan penuh sukacita. Air mata kesedihan telah diganti dengan sukacita. Bersukacitalah. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi ceritanya? Pasti seru ya. Nah, sekarang kita mau aktivitas nih. Ini aktivitasnya untuk kelas tanggung besar dan tunas remaja ya. Nah, aktivitasnya tuliskan pengalaman menakutkan atau menyedihkan yang berubah menjadi menenangkan atau menggembirakan. Sudah? Sudah? Kakak ulangi sekali lagi, oke? Tuliskan pengalaman menakutkan atau menyedihkan yang berubah menjadi menenangkan atau menggembirakan. Nah, itu aja ya aktivitasnya. Nanti adik-adik bisa ceritakan ke orang tua ya aktivitasnya. Kemudian minta bantuan orang tua untuk foto aktivitasnya dan dikirimkan ke grup orang tua ASN. Oke? Semangat mengerjakan! Saat ini kita sudah mengakhiri ibadah kita di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Untuk menutup ibadah kita pada ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Jangan lupa ditutup matanya, lipatkan tangan dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan senantiasa Tuhan berikan kepada hidup kami, kepada adik-adik sekolah minggu GKP Jemaat Rangkas Bitung. Terima kasih atas penyertaan, atas karunia yang masih Engkau berikan. Kami masih dengan keluarga kami masih bisa bersuka cita, dan juga dalam hikmat memperingati kebangkitan-Mu. Semoga kami selalu bisa menjadi anak-anak baik bagi-Mu ya Bapa. Kiranya juga Tuhan selalu memberikan kami kesehatan dan segala harapan-harapan yang ada dalam hati kami. Tentu juga dalam kondisi saat ini yang Kau tahu, dengan kondisi saat ini kami sulit untuk kemana-mana karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keadaan saat ini. Kiranya juga Tuhan yang memulihkan. Kami percaya semua akan indah pada waktunya dan Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sertai kami selalu di dalam nama Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.